Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aika Riana Sari dan aku adalah mahasiswa Teknik Informatika semester 2 dan di sini aku sedang membuat aplikasi untuk UAS mata kuliah algoritma pemrograman. Aku membuat aplikasi judulnya Wallet Service. Jadi di sini tuh Wallet Service punya aku bisa menjalankan 4 tugas, yaitu 4 fitur. Yang pertama itu adalah buat akun dan login, yang kedua itu transfer, yang ketiga top up, dan yang keempat itu hapus akun. Jadi 4 fitur ini sudah mewakili tugas CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Oke. Jadi wallet service yang aku bikin ini menggunakan bahasa C++. Pertama-tama, sebelum aku compile atau running kodenya, aku akan menjelaskan kegunaan dari masing-masing file yang ada di sini. Gitu. Oke. Pertama-tama, di sini tuh ada database. Di sini ada 3 sampai 3 file dengan nama database. Yang pertama itu kita akan jelaskan, atau aku akan jelaskan dari database.hpp. Nah, apa gunanya? Bisa di zoom. Oke. Apa gunanya dari database.hpp ini? Nah, hpp ini tuh header ya. Jadi gunanya untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi penting yang ada di database atau yang ada di file dengan nama database ini. Nah, database ini underscore hpp. Nah, hpp ini gunanya untuk menyimpan fungsi-fungsi atau kayak struktur yang ada di file database ini. Gitu. Jadi contohnya ini di sini. Di sini tuh ada void simpan data ke file dan ada muat data ke file. Nah, terus isi dari void ini tuh disimpannya di mana? Di file.c++. Nah, ini di sini. Gitu ya. Jadi udah tahu perbedaan dari .hpp dan .cpp. Yang kedua adalah ada ini nih. Nah, di sini. If and def, define, dan juga and if. Nah, ini gunanya kayak gini. Cek apakah nama ini udah pernah digunakan. Nama ini tuh maksudnya dari nama ini. Gitu. Jadi, kayak gini. Database underscore hpp ini pasti di-include di beberapa file. Contohnya di sini. Maaf, di sini. Nah, contohnya di sini ada database. Nah, di sini. Nah, if and def ini tuh jadi kayak untuk guardian header. Jadi kalau misalnya di analogiin ya, misalnya saya misalnya, aku pernah baca bukunya tuh sampai halaman nomor 5 gitu. Dan ketika aku mau baca buku lagi, aku nggak perlu baca dari halaman 1 sampai 5 lagi, tapi langsung ke halaman 6. Nah, itu tuh kayak gini, kayak gitu. If and def ini cek gitu, apakah si database HPP ini udah pernah didefinisikan. Kalau belum pernah, ya maka definisikan dengan ngadain define. Nah, terus ini bakal dibaca dari sini sampai sini, bakal dibaca, dan terakhir ke sini gitu. Gimana kalau seandainya udah pernah didefinisikan, maka ini nggak akan di-compile lagi, bakal langsung di skip, langsung ke end if-nya, langsung ke sini gitu. Nah, terus di sini kita lanjut ke .c++-nya. Di sini ada ini tuh inti dari database di program aku. Jadi semua kayak username, password, nah itu tuh disimpannya ke sini, ke user database, dan masuknya ke map ini. Jadi ini tuh seakan-akan alamat ya. Terus di sini ada void. Nah, oke, kita kilas balik dulu. Jadi minggu lalu aku bisa menjalankan program aku tanpa baris program void ini, dan tetap berjalan oke-oke aja. Tapi ternyata
ada kesalahan fatal jika tidak menambahkan ini. Kesalahannya apa? Jadi gini, kalau kita tanpa void simpan database ke file dan juga muat database ke file, jadinya kayak gini. Database tetap tersimpan, tapi ketika kodenya selesai di running atau udah log out gitu, udah selesai, itu tuh database-nya nggak akan tersimpan. Jadi contohnya kayak gini ya. Misalnya aku login, aku buka kode aku ini, aku compile, terus aku bikin akun, berhasil bikin akun, kemudian aku login, aku top up, aku transfer dan lain-lain, itu bisa banget. Terus aku tutup programnya, aku close keluar, terus aku tutup VS Code ini, udah selesai. Nah 1 jam kemudian aku pengen nge-compile kode ini lagi gitu. Terus waktu aku compile, aku kan nggak mungkin buat akun lagi, kan tadi udah kan 1 jam yang lalu udah, aku tinggal login. Nah waktu login ini tuh nggak akan bisa, karena ternyata database-nya nggak kesimpan ketika kodenya udah selesai dieksekusi gitu. Nah dengan adanya ini tuh gunanya biar kalau misalnya kita mau keluar kapanpun, tapi pas nge-compile kode ini bakal tetap ada database-nya gitu. Di sini tuh bakal berhubungan banget dengan database.txt. Di sini, ini kuncinya, include fstring. Jadi fstring ini tuh untuk input dan output. Oke, penjelasan singkatnya di sini ada offstring. Offstring itu, jadi ketika aku masukin username, password, itu tuh masuknya kan ke user database ini yang ada di sini. Nah, database ini nyimpen ke file database.txt gitu. Terus ini apa gunanya? Muat data. Ya ini sesuai. Jadi dari database txt ini kesiniin gitu. Contoh gampangnya, ketika kita buat akun, username dan passwordnya itu disimpan ke fungsi ini, lalu dikesiniin. Nah, terus ketika kita login, artinya kita butuh mengambil data, itu dari sini dimasukkan ke sini gitu, ke fungsi muat database dari file. Oke, sampai di situ. Kita cek dulu. Oke, masih terrecord, aman. Lanjut. Di sini ada tiga program utama. Maksudnya 4 ya. 4 program utama. Tapi di sini banyak disatu-satuin gitu. Oke, yang pertama transaksi.c++. Transaksi.c++ ini gunanya untuk transfer, khusus transfer. Karena transaksi aku cuma bisa transfer doang, belum mengembangkan fitur withdraw. Jadi di sini transfer itu pasti ada pengirimnya, kita itu sebagai siapa, dan penerimanya mau siapa yang nerima uangnya gitu. Dan juga pasti ada uang. Kalau misalnya uangnya kurang dari 0 ataupun sama dengan 0, ini harusnya pakai sama dengan ya. Itu tuh nggak bisa, masa mau transfer 0 rupiah gitu kan, nggak mungkin ya. Terus kalau misalnya uang kita tuh kurang dari uang yang mau kita transferin, ya saldonya maka nggak cukup. Ibaratnya kita punya uang 10.000 tapi pengen transfer 100.000, itu kan nggak mungkin. Oke, gitu. Lalu ini kalau misalnya pakai auto ya, di sini auto. Jadi kalau misalnya mau ngirim ke seorang penerima, username penerima misalnya anggap aja B, tapi ternyata B itu nggak ada, makanya dia bakal nyari penerima B. Terus kalau misalnya nggak ketemu sampai dia nyarinya selesai, maka akan keluar output penerima tidak ditemukan, begitu. Nah, gimana kalau berhasil? Kalau berhasil itu kayak gini. Pengirim atau kita, uangnya bakal berkurang sesuai dengan jumlah yang kita transfer. Gitu. Dan penerima bakal otomatis nambah uangnya gitu kan. Ya, emang sesuai, ini gampang dimengerti karena ini kalau misalnya kita ngasih uang kita berkurang dan orang yang dikasih uangnya bertambah gitu. Terus ini untuk sinkronisasi ke user database yang tadi.
Terus di sini outputnya akan ada ini, transfer berhasil dan sisa saldo kita berapa. Oh ya, ini jangan lupa ya, simpan ke database biar tersimpan ke database.txt. Oh iya, nah ini sebenarnya harusnya dijelaskannya tuh dari transaksi.hpp ya, bukan .c++. Ini adalah struktur. Oke, sekarang kita akan menjelaskan verifikasi.hpp. Nah, apa sih yang ada di verifikasi itu? Ternyata ada di verifikasi itu untuk buat akun, untuk login, dan juga untuk hapus akun. Isinya gimana? Isinya kurang lebih sama dengan yang transaksi tadi. Kalau gagal gimana? Kalau berhasil gimana? Ini seperti ini ya, kodenya bisa dilihat saja. Kalau misalnya nanti ada yang kurang mengerti, boleh email ke email aku, nanti aku kasih. Begini. Oke, sama juga dengan wallet. Ini tuh untuk cek balance. Cek balance tuh untuk cek saldo kita ada berapa lagi. Dan top up. Top up tuh untuk nambah saldo kita. Begitu. Sekarang kita langsung ke main programnya. Di sini ada void, fungsi untuk tampilan menu dan tampilan user. Nah ini nih, kita mengambil data. Ini ya fungsi yang tadi. Terus di sini kita ada pilihan integer pilihan dengan tipe data integer dan pilihan karena kita pakai switch case. Jadi ininya integer ya, karena angka. Terus di sini ada string. Stringnya untuk username, password, dan juga penerima. Dan ini user untuk ya user. Oke, di sini sebenarnya aku nggak bisa bukan nggak bisa ya, kurang bisa menjelaskan dengan kata-kata karena ini tuh bakal lebih mengerti jika kita menjalankan kodenya. Oke, mari kita jalankan kodenya. Ini bekas yang tadi. Oke, aku clear dulu. Oke. Kan kita jalankan ya. Nah, oke. Program.x kita ngejalanin programnya. Ini tuh wallet service. Welcome in wallet service by Aika Cantik. Oke. Di sini langsung ada pilihannya tuh ini ya. Kalian pilih mau buat akun, mau login ataupun mau keluar. Ini codingannya dan ini outputnya. Gitu. Oke, sekarang aku pilih buat aku dulu. Oke, buat akun. Buatlah username Anda. Oke, kita username-nya tuh bebas, mau apa aja. Aku pilih pakai Aika Riana. Lihat ya di database sebelumnya aku belum pernah bikin dengan username Aika Riana. Jadi apakah bisa atau tidak, kita coba. Bisa ternyata. Belum. Kita bikin password dulu. Oke, aku pengen bikin passwordnya 6 digit. Nah, lihat teman-teman semua tidak bisa melihat password yang aku masukin karena password itu bagian dari privacy. Oke, jadi privacy ada di sini. Nih. Jadi kita kalau masukin password bakal otomatis jadi bintang. Di sini. Nah, ini. Sini. Eksekusi dari privacy.hpp. Oke, coba enter. Bisa ternyata. Enter 2 kali kah? Maaf, kayaknya kita coba lagi. Oke. Oh, udah ada nih. Ya. Masukkan password kita 123456. Kayaknya ini ada error ya. Coba kita dialain di Gitbase, coba ya. Soalnya tadi nggak gini. Oke, kita
buat akun Aikarina. Coba Aikarina dulu. Kok ini ya? Oke, sebentar ya.